Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Novel belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, kita belajar pada hari ini. Mari kita berdoa. Baik, siapkan semua yang bisa disiapkan, alat tulisnya siapkan semua, pakaiannya dirapikan, kalau ada yang apa supaya pada saat pembelajaran tidak ada yang pegang-pegang jilbab ya. Rapikan sudah rapi semua? Sudah ada ya. Kayaknya ini ada yang tidak hadir ya. Saya bukan termasuk besar ya. Tidak hadir siapa-siapa bisa disebutkan? Alma ada saya ya. Apa lagi? Oh ya, oke, alhamdulillah tidak ada yang bolos ya. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran kita, ada yang tahu tempo hari atau minggu lalu kita punya pembelajaran apa? Oke, bila silakan. Materi lalu itu kita membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, itu terdiri dalam dua rangka, itu ada rangka dan motor. Nah, di situ kita juga belajar tentang fungsi dan jenis-jenis rangka, juga fungsi dan jenis-jenis motor. Jadi seperti itu ya, yang kemarin dan jangan lupa ya, kemarin kita belajar tentang sistem rangka manusia. Yang belajar di situ ada rangka, itu ada gerak apa pasti pasti kalau rangka pasti digerakkan kan? Atau pasti otot aktif saja. Baik, untuk hari ini kita pembelajaran hari ini ada yang tahu apa? Tangan. Hari ini bahasa apa? Oke, sistem peredaran manusia. Kira-kira yang dipelajari hari ini apa saja? Ada tahu? Yang lain? Kalau tadi apa? Yang fungsi tentang mulai. Sekarang ini adalah tujuan pembelajaran yang kita mau capai, ada 5. Ada sistem darah, fungsi peredaran darah, yang kedua menjelaskan komponen darah, kemudian yang ketiga mekanisme pembekuan darah, yang keempat menjelaskan fungsi golongan darah, dan yang kelima menunjukkan alat peredaran darah. Alat itu ada 2, ada jantung dengan jantung. Oke, kita melangkah ke pertama, coba lihat videonya tadi sudah kita paparkan video baru lihat ya. Oke, baik. Ini kita kan sekarang ini pakai apa ya? Model, ada yang tahu model apa yang dipakai sekarang? Model PBL. Apa itu PBL? Problem PBL ya, berdasarkan masalah. Jadi kita bermasalah di sini ada 5 ya, kita bahas satu-satu. Jadi tugas kalian ya, ini kita bagi karena waktunya sudah lama. Kita bagi ya satu-satu kelompok. Kita sebagai kelompok ya, sebagai tadi. Satu-satu itu menjelaskan kelompok yang tadi saya sebutkan. Kelompok yang tadi menjelaskan apa? Siapa yang menjelaskan belajar yang pertama? Kelompok fungsi peredaran darah. Siapa tadi yang dikasih juga? Kalau ini tadi komponen. Kelompok berapa? 4. Kelompok ya. Komponen darah, kalau yang komponen darah kelompok 5 ya. Ini kan yang pertama tadi orientasi tadi kepada masalah. Jadi kita kasih masalah untuk kalian semua. Jadi tugasmu untuk menyelesaikan masalah yang dikasih. Kemudian tadi belajar. Jadi kita mengorganisasikan kalian untuk belajar sendiri ya. Kita hanya mengarahkan kalian yang mesti cari sendiri. Sehingga
Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 6. Sementara ini kelompok 6. Tadi siapa yang bisa kira-kira manfaatnya kita mempelajari sistem peredaran darah? Misalnya kalau ini dikasih contoh, misalnya ada yang kecelakaan atau ada yang melahirkan, kira-kira apa yang dia butuhkan? Darah ya. Kalau misalnya mencari darah itu kan tidak mudah ya. Kalau A itu mungkin lebih mudah daripada AB. AB itu susah. Orang bilang di sini silakan. Dia hanya bisa menerima tapi tidak bisa memberi ya. Pernah dengar yang seperti itu? Serta patogen. Kita untuk membahas peredaran darah. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, apalagi sama informasi sekarang ya, sudah sangat ada pepatah bilang dunia sudah berada dalam genggaman. Bahkan dalam kamar saja kita bisa belajar ya, tergantung dari orangnya. Jadi untuk meraih ilmu sekarang itu tidak sesulit yang dulu ya. Pada masa ibu dulu itu internetnya masih tidak terlalu tidak terlalu melaju gitu. Artinya mungkin ada cuma mahal, maksudnya mungkin masuk ke warnet kalau belum ada HP waktu itu. Tahun kalau ibu waktu kuliah SMA ya tahun 90-an, kalau tidak salah 96. Nah, itu masih mencatat ya. Katanya ambil buku di perpustakaan, bagi bukunya baru mencatat. Sekarang sudah banyak yang bisa kita ambil dari internet boleh, dari sosial media boleh, ya, pokoknya banyak. Oke, untuk sistem peredaran darah sudah. Kemudian untuk kelompok 5 dan kelompok 1 ya, jadi dibagi. Untuk ini kan komponennya banyak ya. Dia video saja agak panjang, ada sekitar 8 menit, 9 menit. Yang pasti ibu akan kasih gambaran untuk komponen darah itu terdiri ada namanya plasma darah kan? Nah, ya plasma darah. Plasma darah itu kayak cairan, plasma. Plasma sel pernah dengar kan? Plasma sel, plasma darah. Itu secara umum ya. Yang kedua ada namanya sel darah merah. Nama sel darah merah apa? Ada yang tahu? Eritrosit. Ingat saja, sel darah merah merah E. Kalau gitu kan? Kalau sel darah merah eritrosit. Yang kedua, leukosit. Sel darah putih. Leukosit. Jadi ada mirip-miripnya kan putih O. Untuk mengingat biologi itu memang biologi tidak bisa lepas dari hafalan. Nah, jadi pandai-pandai kita bagaimana mengait-ngaitkan kata-kata itu supaya mudah diingat. Nah, seperti misalnya cara cepatnya ya, kalau ibu versi ibu ini mungkin versi ibu lain lagi. Kalau eritrosit itu kan merah nih. Ingat merah. Merah berarti eritrosit. Putih leukosit. Ingat itu saja supaya ingat. Ada kata-kata atau huruf yang sama. Kemudian yang ketiga, kepingan darah trombosit. Keping darah itu kan tidak bisa satu kan. Coba kalau makan Oreo, kepingnya kan bertumpuk, belum cukup satu kan, masih banyak. Jadi keping darah itu bertumpuk-tumpuk. Trombo itu berarti banyak. Trombosit. Nah, jadi ingat saja trombosit. Ada lagi? Jadi darah tadi ada, jadi jelaskan nanti secara singkat ya. Trombosit itu ya bagaimana dia bersifat, khasnya ya eritrosit, kemudian sel darah putih yang bagaimana. Sel darah putih itu kayak apa ya? Penjaga ya. Kalau misalnya ini kita sedikit, kalau misalnya sel darah putihnya banyak, terkena apa? Kanker ya. Kan penjaganya yang memakan. Orang bilang bagai makan tanaman. Jadi hati-hati dengan bagai makan tanaman. Justru yang menjaga yang merusak ya. Seperti itu, jadi terjadi kanker darah itu kalau trombositnya leukositnya banyak daripada sel darah merah. Oke, jadi ini ya tadi ada plasma darah. Oke, jadi ingat plasma darah, ada eritrosit ini yang pertama. Kemudian kedua ada darah ini banyak. Ada eritrosit, sel darah merah, ada putih, sel darah putih, ada keping darah trombosit. Oke, itu. Apa lagi? Setelah itu, samping yang dua tadi, masih ada tambahan. Komponen darah tadi ada ya, sudah tahu ada keping darah, ada sel darah merah, sel darah putih, ada keping darah,
trombo. Plasma darah ya. Plasma darah itu apa? Isinya plasma darah itu ada serum, ada antibodi, ya. Banyak kandungannya plasma darah. Namanya cairan. Oke, itu yang pasti yang jelaskan secara singkat saja. Oke, setelah itu kita melangkah ke masalah ketiga, masalah mekanisme pembekuan darah. Coba kita lihat videonya ya. Kelompok berapa yang tadi? Kelompok 2 ya? Kita lihat secara singkat saja ya. Nanti dijelaskan juga. Jadi yang tadi fungsi sistem peredaran darah itu apa? Oke, itu masalah ketiga. Jadi ini kita punya itu kita arahkan ini dia punya mengorganisasikan siswa untuk belajar sendiri. Jadi cari kan sudah pasti tahu kan eritrositnya apa, leukositnya apa, kapillernya apa. Cuma di situ lagi ada dia punya pembahasan. Oke. Sebelum ibu lanjut, kira-kira pembekuan darah itu apa ya? Ada yang tahu? Pembekuan, tahu kan pembekuan? Kalau misalnya minum es itu bagaimana? Pernah minum es batu kan? Bagaimana ya? Itu kan membeku ya dari cair ke badan. Itu namanya definisi membeku. Darah itu cair apa badan? Cair. Walaupun dia agak kental ya, bukan? Kan tadi ada pembahasannya bahwa darah itu berat jenisnya lebih berat daripada air kan? Karena dia kental. Jadi kalau kita mau sehat, berarti kita mesti lancar, banyak bergerak. Bahkan Cina itu selalu terus jagain supaya darahnya lancar. Jadi kalau orang yang susah bergerak, itu sering tidak bergerak, darahnya tidak lancar dan itu banyak penyakit. Karena kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Banyak sekali gangguan-gangguan di situ. Bahkan bisa mematikan ya, kayak kanker darah, hemofilia. Ya. Tapi nanti kita bahas ini dulu. Oke, pembekuan darah. Oke, sebelum kita ke mekanisme pembekuan darah, kira-kira darah itu kira-kira sebelum misalnya pernah tertusuk silet, jarum pernah kan? Yang sering jahit nih, yang sering jahit baju sendiri. Kayak ada yang robot kan jahit tangan yang secara simpel ya. Apa sih tertusuk kan? Atau pernah terkena silet? Atau kalau sering dijauh, pisau juga kan sering. Nah, seperti itu kan saya tidak. Apalagi kalau sampai tertusuk pisau. Yang sengaja itu yang orang sengaja tusuk kan kakinya bukan main kan. Dan itu banyak kejadian kecelakaan misalnya atau usaha pembunuhan itu banyak yang merenggang nyawa karena terlalu lama darahnya banyak keluar. Sebenarnya bisa diselamatkan cuma mungkin karena jaraknya jauh atau mungkin karena darahnya tidak ada. Nah, ada kan kadang kalau golongan darahnya yang susah apa? Ada yang tahu golongan darah yang susah? Ada ya. Yang paling dermawan apa? Yang paling dermawan itu O. Kalau A kan cuma bisa di A dan AB, tapi kalau O sudah lebih besar. Namanya O. Dia tidak punya serum A, serum B. Artinya dia bisa kemana saja. Kan dia belok ke kanan, dia tidak belok ke kiri. Pokoknya dia bisa ke semua. Namanya donor universal. Ya. Kalau resipien penerima saja AB. Kalau donor universal O. Oke, untuk mekanisme kita bahas di sini ya. Kita lihat saja secara kira-kira mekanismenya seperti apa. Mekanisme pembekuan darah. Kita paham dulu apa itu pembekuan darah. Pembekuan darah itu adalah proses di mana darah dari mengumpul deras hingga jernih. Tapi kalau misalnya terlalu biasanya kalau di sini tidak bisa demikian. Ini kan kalau orang berdiri di sini kan, sini atau di sini. Berat leher dengan berat kanan. Oke, sistem pembekuan darah kira-kira tadi apa? Sudah paham ya? Cari dulu nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, lanjut. Karena waktunya terbatas. Untuk golongan uji darah ya. Uji golongan darah ya. Sekarang lanjut dulu, baru Nana cari solusi, baru kita kasih kesimpulan. Oke, jadi videonya sudah dilanjutkan. Kita sudah pakai lagi.
Coba deh. Jadi nanti kalau mau satu tambahkan ya. Kelompok ini oke? Baik. Jelaskan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami dari kelompok 5 ini kan yang tentang darah. Darah itu terbagi menjadi dua, yaitu darah dan darah. Jadi plasma darah itu dia mengandung air sekitar 90 sampai 92%. Terus zat-zat mineral 7 sampai 8%. Ya, ada mengandung itu protein, garam mineral, asam metabolik, hormon, gas. Ya. Yang struktur dari komponen plasma itu cairan berwarna putih pucat. Dan ada juga sel darah terbagi menjadi 3 eritrosit, yaitu eritrosit, leukosit, dan limfosit. Leukosit itu sel darah merah. Darah merah baru dia berfungsi bikin dasar kemudian ke seluruh jaringan metabolisme melalui pengedaran oksigen oleh hemoglobin. Ada juga leukrosit, itu sel darah putih. Menjaga tubuh dari benda asing seperti virus dan bakteri. Ada juga limfosit, itu adalah kepingan darah. Kepingan darah itu dia bentuknya tidak tetap tapi bermacam-macam. Oke, untuk laporannya bisa disebutkan supaya itu lebih dekat kan, supaya ini laporan kelompok 5 ya, supaya ada hasil kan, supaya tidak abal-abal bahwa ini. Ya, oke terima kasih ya. Oke, saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, siapa lagi? Nomor 1 bisa tambahkan dari komponen darah. Tidak bisa? Soalnya teman yang lain sudah ada yang lain kan? Kan ini nyambung ya. Tidak mungkin kalau enggak sebenarnya komponen. Nantinya loncat boleh. Tidak masalah sih. Nanti nyambung dari komponen lagi. Oke bisa ditambahkan. Laporannya ada kan? Sedikit saja. Biar masalah.
Ya, ada luka ya. Kemudian posisi pecah, ya. Rombok nase atau dengan bantuan ya, ada luka dari dan bukannya gimana? Saya mencari buka ya. Baik, udah demikianlah. Silakan nih, apa laporannya itu tadi. Fokus supaya depan sedikit supaya antara karena ini mau dilaporkan di video ya. Silakan subscribe. Oke, mari apa teman-teman. Siapa lagi yang mau membahas? Ini tadi. Ini saya baca semua. Bisa jangan kalau sebagian ini. Itu ada namanya nadi. Saya gimana ya ini supaya bisa sama-sama lagi. Jantung sebagai alat peredaran darah. Jantung sebagai alat peredaran darah. Oke, berapa lagi selanjutnya? Kedua ya. Oke, mari cepat supaya kita menutup kalau selesai. Oke, uji golongan darah mari. Silakan. Sisa golongan darah dan fungsi peredaran darah ya. Sisa uji golongan darah ya. Karena yang tadi sudah mau. Ini saja sisanya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan ini dulu di sana. Supaya lebih kemudian bagian tali dan tempel sel tanpa sel atau plasma dari darah dicampurkan dengan golongan darah A dan B. Golongan darah A memiliki antibodi negatif A, dan orang dengan golongan darah B memiliki antibodi negatif A. Golongan darah O memiliki
tangan. Ada 5 itu yang mana saja? Silakan. Komponen darah, apa lagi? Mekanisme pembekuan darah. Kemudian yang keempat, penentuan fungsi golongan darah. Yang kelima adalah bakteri dari jantung. Baik, kemudian silakan kumpul KPD-nya dinilai. Oke, silakan cepat supaya kita setelah dikumpul baru kita akan adakan kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi ini. Setelah dikumpulkan KPD-nya, kita mau simpulkan ya. Mereview kembali hasil kita hari ini. Fungsi peredaran darah sudah tahu semua, ada yang tahu? Satu, ada? Fungsi peredaran darah? Tadi mau jelaskan. Ya, dasar sisisan. Apa lagi? Ya, oke. Menjaga suhu tubuh. Oke, yang kedua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu materinya adalah mengenai apa tadi? Komponen darah ya. Kita ulang kembali, ada namanya plasma darah loh. Paham ya? Plasma darah itu bentuk cair. Kemudian ada darah ada tiga. Ada darah merah, darah putih, darah putih leukosit, darah merah eritrosit dan darah trombositopenia. Pembekuan darah tadi yang dijelaskan itu mesti ada luka. Tidak bisa membeku kalau tidak ada luka kan? Ada luka dulu, baru ada lukanya sehingga luka itu kembali tertutup. Kemudian yang keempat adalah uji golongan darah. Ada dua ya. Kita ulang kembali mereview. Pertama, golongan darah berdasarkan A, B, O ya. Artinya golongan darah itu ada A, ada B, AB dan O. Kemudian ada resus, sistem resus. Resus itu ada dua saja. Ada positif dan negatif. Kemudian yang terakhir ada alat peredaran darah. Ada jantung ya. Ada yang tahu yang punya struktur. Kemudian ada alat. Yang kedua itu pembuluh darah. Jadi nanti ada informasinya nanti dibaca di rumah ya. Nanti ada yang tahu pertemuan selanjutnya mengenai apa? Belajar sistem pencernaan ya. Sudah makan? Demikian ya. Demikian hari ini mudah-mudahan Sayangmu hanyalah untukku selalu. Cinta kasihmu kau tanamkan padaku. Bakti hidupmu kau ajarkan padaku. Hormatku muridmu, ku kenang kau selalu.